Saya belum pernah mendengar itu. Baru hari ini saya mendengarnya. Kang Deddy pernah mendengar sebelumnya Sunda Earth Empire ini, Kang Deddy? Sebelum viral? Nggak ada, saya belum pernah ada. Sunda itu kan nggak ada Sunda Empire. Sunda itu kan kerajaannya Pajajaran, dimulai dari Galuh, kemudian nanti berujung di Sumedang Larang. Itu kerajaan terakhir dari sejarah peradaban kerajaan Sunda. Jadi Sunda Empire saya baru dengar sekarang. Baik, tadi Kang Rangga menyebutkan bahwa salah satunya adalah Prabu Siliwangi. Berarti memang sangat kental dengan kebudayaan Sunda. Itu maksud Kang Rangga, Prabu Siliwangi itu anggota Sunda Earth Empire atau bagaimana? Begini, ya mungkin di zaman Prabu Siliwangi belum ada keanggotaan Sunda Empire. Karena Sunda itu nilai, Sunda itu kan bukan wilayah teritorial. Sunda itu sebuah nilai prinsip-prinsip kehidupan sebenarnya. Dan kemudian Prabu Siliwangi kan kita tahu sejarahnya ketika kemudian ada pemberontakan di Banten, kemudian dia bergerak. Yang terakhir dia menyerahkan Mustika Binokasi ke Kerajaan Sumedang, ke Gesan Ulun. Itu kan ya sejarah yang real. Oke. Yang diantarkan oleh supaya paham ya. Jaya Perkasa, gitu loh. Iya. Ya, gini, supaya paham, sekarang menyandang dengan Anda adalah menyandang kepada budaya Sunda. Kalau nggak mengenal tentang Sunda Empire, itu namanya punten ini belum lengkap. Ya. Wilayah tatanan budaya itu bagian dari tata negara. Mesti paham itu. Bumi ini itu ada tata aturannya. Kenapa setelah itu pada posisi Perang Dunia Kedua ada tatanan? Kenapa di Bandung ada Pastur? Ya, kenapa Bandung ada Isola? Isola itu International Solid Lander. Ya, kenapa itu PBB dibangun di Bandung? Kenapa Bandung itu disebut Banda Indo? Jadi kalau soal budaya, terkaitan budaya itu baru bagian tata kehidupan. Anda salah kalau menyebutkan bahwa budaya muncul begitu saja. Peradaban itu ada tatanan, ada tatanan teritorial. Ya, mestinya sebagai orang Sunda ini menggunakan sistem tatanan mengembalikan jati diri bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Itu pahami itu. Bandung ini bukan hanya kekuatan sebagai orang Sunda ataupun suku Sunda, tetapi Bandung ini adalah jadi tatanan internasional. Ya, semua yang mengakui Bandung, makanya disebut diplomatik, makanya serinya aja D. Ya, kenapa itu pasukan NATO dari ABCD? NATO itu adalah tentara yang dalam posisi ini NATO nih. Ya, biar lihat semuanya. Itu adalah dari sejarah kenapa sebut itu dari tentara adalah tentaranya PB adalah NATO. Itu dari kata ABCD. Lahirnya ada di Isola itu yang disebut sekarang Bumi, ya, Bumi Siliwangi. Ikip Bandung itu menumpang, ya. Di tanah bukan milik punya Ikip, ya. Jadi karena digunakan ini ABC itu Amerika, ya. NATO ini dari Amerika, ya, sebagai penunjukan atas Bering 17 dan PBB menunjuk sebagai The Security Council, ya. Namanya polisi dunia, ya. Sampai hari ini masih bertugas, nanti sampai tanggal 15 sampai tanggal 24 Oktober 2020. Sebagai tugas dari Sunda Empire menugaskan dari 17 yang dilaksanakan oleh Roma dalam artian Vatikan Paus Paulus itu sebagai pemimpin dari 17 itu sampai hari ini juga masih ada. Itu adalah tatanan ini kritis adalah dipilih sebagai Defense Council, ya. Defense Council sebagai tentara untuk pengamanan dalam artian tujuan PBB itu tadi perdamaian dunia, maksudnya dunia. Kemudian dalam posisi ini adalah C itu adalah Kanada sebagai pusat Defense Council di mana Kanada sebagai koordinator dari tentara-tentara komponen daripada yang ditetap oleh Inggris sebagai negara kolonial, ya. Ini pasukan tentaranya sampai hari ini, ya. Kemudian yang C dalam hal ini C itu adalah Korps Diplomatik Bandung. Jadi kalau ada tentara NATO saat ini ada banyak dari orang-orang Indonesia yang tergabung Sunda Empire, itu artinya resmi pada posisi ABCD. Maka NATO memberikan izin dan memberikan atas register yang sah, ya. Begitupun Pentagon. Pentagon adalah security council sebagai pusat Amerika, juga memberikan atas izin kepada kami sebagai tatanan kepolisian dalam internasional dan dipancel. Kita punya nomor kode, seperti saya kode Pentagonnya N2. Jadi jangan dianggap bahwa persoalan ini adalah hal yang kayak misalkan yang terjadinya apa yang di Purworejo, ya. Itu beda, ya. Dengan ada narasi-narasi yang mengatakan begini, bahwa pengungkapan kasus korupsi saat ini adalah salah satu bentuk kerja-kerja di era Pak Jokowi yang notabene memang sudah dimasukkan ke dalam tabel pengungkapan. Bagaimana, Bung? Sementara semestinya presiden dengan instrumen yang diberikan oleh negara dalam rangka pengungkapan kasus-kasus itu dan sehingga tidak terjadi kebocoran keuangan negara. Kok ada narasi yang mengatakan seperti itu kan? Apakah dapat dibenarkan, Bang?
Seperti apa dikatakan, Bang? Artinya begini, pengungkapan kasus-kasus besar kaitan dengan korupsi ini adalah salah satu bentuk kerja Jokowi juga. Sementara yang melakukannya itu adalah orang-orang yang di lingkaran daripada Jokowi di 10 tahun terakhir. Ya, mungkin bisa saja ada kelompok-kelompok tertentu juga yang ya di satu sisi ingin membuka borok-borok daripada lawan politik Pak Jokowi sampai saat ini kan gitu ya. Tetapi itu ya monggo aja gitu. Karena kita sebagai warga negara Indonesia dari kelompok manapun itu yang melakukan korupsi kejahatan itu ya harus diamputasi gitu, habis. Kita tidak peduli seandainya pun kita orang partai ya partai kita oknum dari partai kita yang melakukan itu hajar terus gitu, habiskan, bumi hanguskan gitu. Karena apa? Karena ketika di kepemimpinan Pak Prabowo ini beliau tidak bisa memberikan rasa lega kepada masyarakat Indonesia dalam rangka pemberantasan korupsi, maka masyarakat kita akan terus pesimis. Nah, demikian, host. Ya. Tentunya secara gamblang Bang Hamzin mengatakan bahwasanya 150% masyarakat mendukung Pak Prabowo dalam rangka pengungkapan kasus-kasus berkaitan dengan kerugian negara yang notabene saat ini amat sangat fantastis ya, luar biasa kebocoran yang ada. Ya, selamat siang Bung Muslim, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya Pak Hos? Ini temanya perbandingan ya antara SBY dan Jokowi, siapa yang berjasa dan siapa yang berdosa. Kalau masalah jasa sih ya SBY, cuma kalau masalah dosa kayaknya 11-12 aja deh. Soalnya kemenangan Jokowi menuju Pilpres ya kan, itu kan dari andil SBY juga yang memenangkan itu 2014. Karena ada kebocoran gini. Waktu terjadi bom Bali itu kan yang menyuruh tangkap itu kan Amerika. Pada waktu itu kan SBY jadi presiden tuh. Dan Jokowi wali kota Solo itu kan. Jadi Jokowi menangkap itu pelaku bom Bali itu. Amerika itu mendesak siapa nih? SBY. Nah, ketika berhasil ditangkap itu melakukan propaganda kepada umat muslim, makanya itu didukunglah ini Jokowi jadi presiden ini. Gubernur kemudian jadi presiden tuh. Di bawah pengusungnya PDIP. Jadi saya rasa kalau dari segi dosanya mungkin ke SBY juga sih. Karena tidak mungkin terjadi anomali suara 2014 kemarin kalau bukan andil SBY, karena itu masih aktif jadi presiden tuh 2014, dan dia tidak buka suara soal itu, kecurangan itu 2014. Jadi ya harus membedakan jasa dengan dosa nih. Kalau dosa kayaknya SBY menerima dosa juga. Waktu pernyataan wakil siapa? Pak Yusuf Kalla itu mengatakan bahwa kalau Jokowi jadi presiden hancur negara ini. Tiba-tiba jadi wakilnya Jokowi, kan aneh. Ini kita berbicara politik. Kalau berbicara politik itu kan kita kan punya apa? Etika. Ini kan kalau sudah begitu bukan etika, itu kurang ajar tuh kalau ngomong begitu. Gitu. Itu kurang ajar, Pak. Kadang dalam politik kan masih punya etika, dia harus patuh undang-undang. Dia harus tidak bisa menjilat udahnya sendiri itu kan. Kalau memang dia seorang negarawan. Makanya saya itu agak-agak pesimis juga sama Yusuf Kalla itu. Walaupun hari ini kan memang kan tidak mengambil keuntungan dari situ Yusuf Kalla, makanya bebas berkor. Coba kalau ada keuntungan dari bisnisnya itu pasti dijilat juga Jokowi. Jadi kalau kita berbicara dosa ya mungkin ya sama-sama lah dosanya itu. Ahy juga kok berkontribusi sama Jokowi untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Kalau memang dia seorang negarawan pasti dia konsisten. Ya enggak? Dia konsisten untuk rakyat. Waktu SBY juga kan ya, mohon maaf juga banyak juga ketimpangan di zaman SBY juga. Begitu loh. Yang tidak terselesaikan itu di Sidoarjo itu apa namanya? Lumpur Lapindo itu. Mana terselesaikan itu?
Di mana lagi di Kalimantan itu enggak ada SBY. Cuma SBY itu mungkin agak-agak mending lah dibandingkan Jokowi. Saya kira itu aja loh, Mas. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Bung Muslim sama-sama berdosa, cuma agak lebih mending ya daripada Jokowi. Ya, Bang Oji, Assalamualaikum Bang Oji. Gimana kabarnya Bang Oji? Di tengah-tengah kita telah hadir Bang Muslim, di sini ada Bang Amir yang dari tadi sudah bersama-sama kita. Ya, silakan Bang. Ya, cek suara dulu Bang Satria. Suara saya bagus nggak? Merdu Bang sampai ke relung hati Bang. Enggak, saya masalahnya lagi bonceng sama orang ini, lagi numpang. Ya, Waalaikumsalam ya. Kabar Bang Satria mudah-mudahan sehat juga buat senior-senior yang ada dan yang di bawah. Sebenarnya KS memang mereka ingin Halo Bang Oji, putus-putus Bang. Suara Anda tidak terdengar Bang. Halo. tas mereka dipenuhi, segala macam kebutuhan keluarga mereka dipenuhi, pengamanan mereka super ketat, ya. Semua negara hadir di semua lini kehidupan sehari-hari mereka. Lalu kalau kita katakan siapa yang paling berjasa, menurut saya nggak pas aja gitu loh. Harusnya ya memang itu kewajiban mereka karena yang mereka minta waktu sebelum mereka menjadi pejabat negara gitu loh. Konsekuensi bahkan setelah pensiun kan kita tahu sekarang Pak Jokowi itu saya baca itu hampir 60 juta gajinya kan, 62 juta kalau nggak salah tiap bulan dia dapat tanpa ngapa-ngapain kan gitu. Masih juga dapat fasilitas pengamanan. Jadi menurut saya kurang pas menyematkan seberapa berjasa, kecuali kalau memang seperti pahlawan, ada yang dihadepin kolonial, penjajah. Nah, kecuali kalau Bang Satria menganggap rakyat ini kolonial gitu loh, mereka bisa ada jasanya gitu. Kira-kira gimana? Ya ini menurut saya pribadi harusnya kalau Anda sudah berkomitmen mengabdi, lalu Anda usahakan dengan parpol, dengan koalisi, berjuang, lalu Anda umbarkan visi dan misi, menurut saya itu memang harusnya yang Anda lakukan. Harusnya naik grade setelah Anda memimpin 10 tahun, Pak SBY harusnya naik grade Indonesia ini, seperti yang dilakukan di negara-negara luar. Makanya saya berharap seorang pemimpin itu begitu dia memimpin gak usah lama-lama. Tunjukkan taji Anda, tunjukkan nyali Anda gitu loh. Bikin gebrakan, bikin kepercayaan. Pada saat Anda sebelum terpilih, Anda berkoar-koar ya di podium-podium, hampir semua tim sukses, hampir semua partai pendukung menggembar-gemborkan visi dan misi Anda. Harusnya begitu dilantik, gak usah nunggu waktu lama. Tunjukkan bahwa betul-betul Anda melakukan perubahan yang signifikan terhadap perbaikan dan kebaikan negara ini, terutama untuk rakyatnya gitu. Itu yang harusnya dilakukan. Dan jasa dan berjasa dan tidak itu akan muncul setelah ada upgrade daripada kondisi seluruh masyarakat dan birokrasi yang ada pimpin. Misalnya SBY 10 tahun, bagaimana 10 tahun Jokowi, ada upgrade nggak? Atau SBY dari sebelumnya, kita lihat ada upgrade nggak? Cara berpikir masyarakatnya, pendidikannya, politiknya gitu loh. Ya tapi kalau makin terpuruk ya kan, apalagi kalau kita pakai penilaian yang proporsional dari luar yang menilai, bukan BPS, karena data-data BPS juga kan kita kadang-kadang kan bingung juga gitu loh, data politis juga yang dibuat gitu loh. Nah ini menurut saya harusnya seperti itu kita rakyat, agar ada barometer kita menilai standar hidup kita ini naik enggak gitu loh. Bukan cuman diukur dengan fisik, dengan beton-beton yang dibangun, tapi bagaimana sumber daya ini, kebahagiaan ini ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Mungkin itu sedikit Bang Satria. Ya, Bang Oji, terima kasih. Sama-sama berdosa apa yang disampaikan oleh Muslim dan Bang Oji.
Tapi barometernya bukan gedung-gedung, tapi bagaimana sistem itu terbangun sehingga kebijakan-kebijakan itu dapat dirasakan langsung oleh rakyat, kan gitu. Ya, Bang Amir, bagaimana menurut pandangan Bang Amsir? Ya, makasih host. Memang kita harus akui semua manusia ini kan pasti berdosa ya. Tetapi yang kita ingin coba tadi lihat beberapa catatan ya atau data terkait dengan beberapa sektor ya, termasuk tadi pertumbuhan ekonomi yang kita lihat perbandingan di masa dua rejim itu ya, termasuk juga dalam pemberantasan korupsi, kolusi nepotisme, lalu kebijakan di dalam ya konstitusi. Saya rasa 3 sektor besar ini ya sudah langsung bisa menarik kesimpulan bahwa memang ya sangat susah lagi, sudah terlalu tinggi perbandingan itu ya. Nah, Pak SBY itu dulu kan di masa pemerintahan beliau ya tidak terlalu suka dia diviral-viralkan gitu ya, semacam pencitraan ya. Dan beliau tidak pernah terindikasi misalnya memelihara bajer-bajer gitu. Tidak. Dan memelihara ya yang namanya ya pendukung-pendukung informal gitu ya. Nah, tidak. Beliau konsisten dengan garis kepartaian